Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Rio Haris, biasa dipanggil Marcel. Latar belakang pendidikan saya yaitu di bidang ilmu hukum, dan sampai saat ini masih dalam tahap menempuh ilmu pendidikan semester 7. Jadi di video kali ini saya akan sedikit share kepada teman-teman sekalian mengenai hukum kepailitan. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari kepailitan. Kepailitan ataupun disebut dengan pailit. Pailit yang berasal dari bahasa Belanda yaitu feit. Feit yang artinya kata benda maupun kata sifat. Sedangkan feit berasal dari bahasa Prancis yang artinya pemogokan atau maksud bayar. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengaturan umum terhadap undang-undang hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengaturan kepailitan itu sudah ada sejak berlakunya Wetboek van Covendel ataupun hukum dagang yang terdiri atas dua buku, yaitu buku ketiga ketidakmampuan pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Reglement of the Rechtsverordening Stadblad 1847/252 Junto 1849/63. Namun, kedua aturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Faillissement Verordening Stadblad 1905 nomor 217 Junto Stadblad 1906 nomor 348 Junto. Namun, pada tahun 1997 terjadinya krisis moneter sehingga aturan tersebut tidak berguna lagi. Dan pada tanggal 22 April, tepatnya pada tahun 1998, dibentuknya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan Faillissement Verordening dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun, undang-undang tersebut masih ada celah di mana undang-undang tersebut masih tidak ada kemajuan, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Undang-Undang Kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja syarat-syarat dalam kepailitan. Jadi, syarat-syarat dalam kepailitan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat pailit terdiri atas 3, yaitu 1. Terdiri dari 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, tentu harus adanya utang. Dan yang ketiga, debitor tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih. Lalu, pertanyaan selanjutnya mengenai apa saja syarat yang diperlukan dalam pernyataan pailit. Jadi, syarat yang diperlukan dalam pernyataan pailit terdiri atas 2 syarat, yaitu 1. Debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar. Dan yang kedua, harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pihak-pihak dalam kepailitan. Jadi pihak-pihak dalam kepailitan itu terdiri atas 6 pihak. Yang pertama, pihak pemohon pailit atau debitor itu sendiri. Yang kedua, pihak kreditor terdiri atas kejaksaan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian BI atau Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, Bapepam yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 yang mencakup bursa efek meliputi dana rakyat. Yang keempat, Menteri Keuangan yang diatur dalam pasal 2 ayat 5 mengenai kepentingan umum seperti BUMN atau badan usaha milik negara.
Kemudian perusahaan asuransi, reasuransi, dan dana pensiun. Selanjutnya pihak yang terkait yaitu pihak debitor pilot yang telah disebutkan pasal 2 ayat 1. Kemudian hakim niaga yang diatur dalam pasal 301 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa hakim niaga dalam menangani suatu perkara tidak boleh hanya hakim tunggal, baik itu tingkat awal maupun kasasi, dan harus dibantu oleh panitera, panitera pengganti, dan jurusita. Kemudian terdapat juga hakim pengawas yang diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus pemberesan harta pilot. Sebelum pengadilan mengambil suatu putusan, diperlukannya saksi dan penyelidikan oleh para ahli. Dan kemudian yaitu kurator. Kurator diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator itu bersifat independen, warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang artinya rangka mengurus atau membereskan harta pilot. Sedangkan terdaftar yaitu terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan undang-undang. Di dalam pasal 72 ayat 2a, keahlian khusus yang artinya ikut dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Pasal 70 ayat 2b, terdaftar yang artinya anggota aktif organ profesi kurator atau pengurus. Pasal 76 yang artinya jasa imbalan kurator oleh Menteri Hakim Republik Indonesia. Dan yang terakhir, terdapat pihak panitia kreditor. Jadi panitia kreditor itu terdapat dua panitia, yaitu panitia sementara dan panitia tetap. Panitia sementara yaitu panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot, sedangkan panitia tetap dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pilot tidak diangkat panitia sementara. Mengenai tahap-tahap dalam permohonan pilot. Jadi, tahap-tahap dalam permohonan pilot diatur dalam pasal 6 ayat 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama, tahap pendaftaran permohonan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan pihak pemohon akan mengajukan permohonan penyataan pilot ke pengadilan niaga. Panitera wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan bersangkutan yang diajukan dan pemohon diberi tanda terima dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dan dengan tanggal permohonan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2. Yang kedua, tahap pemanggilan para pihak oleh jurusita. Yang pertama, wajib memanggil debitor. Dalam hal pilot diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bapepam maupun Menteri Keuangan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1. Yang kedua, dapat memanggil kreditor. Dalam hal pilot diajukan oleh debitor sendiri dan ada keraguan bahwa syarat pilot dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Tahap ketiga, tahap persidangan permohonan pernyataan pilot. Yang pertama, jangka waktu paling lambat 3 hari setelah permohonan pilot didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang yang diatur dalam pasal 6 ayat 5. Yang kedua, sidang pemeriksaan diadakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan yang diatur dalam pasal 6 ayat 6. Yang ketiga, atas permohonan debitor dan alasan cukup seperti surat keterangan sakit, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan yang diatur dalam pasal 6 ayat 7. Kemudian tahap permohonan selanjutnya yaitu tahap putusan permohonan pilot. Tahap putusan permohonan pilot paling lama itu 60 hari setelah tanggal permohonan terdaftar yang diatur dalam pasal 8 ayat 5. Putusan wajib dibaca dalam sidang terbuka. Dan
Dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, salinan putusan pengadilan disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, kurator, hakim pengawas paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan yang diatur dalam pasal 8 ayat 6. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai upaya hukum dalam kepailitan. Jadi, upaya hukum dalam kepailitan terdiri atas 3. Yang pertama, selama proses permohonan dapat diajukan pada saat sidang pemeriksaan atau pada saat putusan. Seluruh proses PKPU tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan pengadilan niaga terhadap PKPU telah diucapkan. Yang kedua, setelah putusan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi yang diperiksa hanyalah judesfasi. Judesfasi yang artinya pengadilan tingkat awal memeriksa bukti-bukti maupun fakta, memutuskan dan menyelesaikan perkara benar maupun salah dalam penerapan hukumnya. Jadi yang diperiksa itu hanyalah penerapan hukumnya, bukan peristiwa pembuktiannya. Kemudian permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan. Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan paling lambat 20 hari. Jadi putusan kasasi yang paling lambat itu 60 hari. Jadi tingkat kasasi terdapat atau terdiri dari 3, yaitu permohonan tidak dapat diterima atau telah lewat waktu permohonannya, ia tidak mengajukan memori kasasi. Yang kedua, permohonan ditolak. Berarti judesfasinya sudah benar. Yang ketiga atau yang terakhir, permohonan dikabulkan. Yang artinya judesfasi tersebut terdapat kesalahan ataupun salah atau terdapat alasan-alasan lain. Lalu upaya hukum yang terakhir yaitu PK atau peninjauan kembali. PK dapat diajukan paling lambat dalam kurun waktu 8 hari. Putusannya selama kurun waktu 30 hari. Yang disampaikan hanyalah bukti pendukung atau dasar pengajuan PK atau peninjauan kembali. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga di pembahasan ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Jika ada masukan ataupun saran, dapat dibuat di komen ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.